Saya anak ragil gitu, maunya pulang aja gitu. Jadi insya Allah saya yang sami'na wa ta'na, ketika orang tua menghendaki kami pulang, dan ketika itu saya memulai karir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haji Abdurrahman, owner dan founder PT Basmalah Medica Group. Tempat tinggal saya di Desa Brongkal, dekat dengan klinik, karena klinik ini wilayahnya di Ngipe Kanigoro. Sisi timurnya Desa Brongkal, jadi berbatasan antar desa, hanya dipisahkan oleh jalan itu aja. Saya pendidikan formal itu SD di Malang ya, untuk SMP dan setingkat SMA saya di Lampung, di Bandar Lampung. Jadi terus untuk perkuliahan sampai selesai S1 saya selesaikan di Malang, di Universitas Muhammadiyah Malang. Terkait dengan karir ya, kalau karir pekerjaan, lulus sekolah kami dulu langsung bekerja awalnya di puskesmas di daerah Bandar Lampung. Cuma ketika itu ada permintaan untuk pulang ya dari orang tua, karena saya anak ragil gitu, maunya pulang aja gitu. Jadi insya Allah saya yang sami'na wa ta'na, ketika orang tua menghendaki kami pulang, dan ketika itu saya memulai karir bekerja sebagai tenaga kesehatan di Rumah Sakit Islam Gonalgi. Itu kurang lebih pada tahun 2001. Saya resign itu dari rumah sakit tahun 2020, dan insya Allah 7 bulan pasca resign. Jadi saya resign itu November dari instansi kami bekerja yang lama. Setelah itu kami bismillah dan kita mendirikan layanan kesehatan bersama teman-teman dari klinik Rawat Indah Basmalah Medica. Itu sekilas karir, dan di RSI Gonalgi itu mulai awal sampai berakhir saya bertugas full di kamar operasi. Jadi menjadi salah satu mungkin nilai value pada klinik ini, kita banyak tindakan-tindakan mungkin pasca operasi atau tindakan bedah, karena memang kami basicnya di bedah, sehingga untuk kasus bedah insya Allah alhamdulillah banyaklah pasien-pasien yang bisa kita tangani dan tertolong gitu. Alhamdulillah. Siapa namanya? Ada lebih yang pulang, habis biasanya dan sekolah lagi biasanya nanti ya. Berapa sekarang nih? Pasti kurangnya ada sampai dulu. Dan bisnis layanan kesehatan ini sebelumnya kami awali berawal dari praktek mandiri keperawatan gitu ya. Ketika saat itu kami masih bekerja di instansi rumah sakit, sehingga ketika itu kami pulang dan kami di desa, sehingga ketika di desa ini ada tenaga kesehatan, masukan dari warga sekitar dan orang, kalau bisa di rumah buka praktek gitu, harapannya bisa mungkin membantu tetangga, saudara, teman yang membutuhkan pertolongan kita. Nah, berawal dari situ akhirnya saat itu kami membuka layanan bantuan lah buat warga yang butuhkan, karena memang saat itu kondisinya betul-betul apa adanya banget gitu ya. Jadi apa adanya, satu tempat tidur yang itu pun juga kita rancang sendiri, meja, dan rumah pun saat itu masih rumah kuno ya, yang masih separuh tembok, separuh masih ada gedeknya gitu, dan atas kadang kalau hujan masih ada bocor gitu. Jadi karena emang kami benar-benar memulai dari nol banget ketika itu. Alhamdulillah berjalan kurang lebih mungkin setahun kali ya, pelan-pelan kami terus memperbaiki karena memang animo dari masyarakat cukup tinggi ketika itu ya. Akhirnya kami punya tempat ya, tetap masih di rumah tapi dengan kondisi layanan kesehatan masih saya pribadi ketika itu. Perjalanannya layanan kesehatan itu menginjak pada tahun-tahun berikutnya, karena memang kondisi kesibukan saya di rumah sakit cukup padat, sedangkan layanan di rumah kan masih harus tetap buka karena orang-orang kan kadang perlunya terus-terusan. Jadi akhirnya kami ketika itu mulai mengajak beberapa teman untuk bergabung bersama, harapannya setiap pasien yang datang atau orang yang membutuhkan bantuan itu nggak balik lagi atau nggak kecewa lah, sehingga tetap bisa terlayani kebutuhan kesehatannya.
Itu awal kami berjalan kurang lebih mungkin 5 tahunan lah seperti itu di rumah itu. Alhamdulillah berlanjut karena emang animo masyarakat luar biasa terhadap pelayanan yang kami berikan. Kami mulai menggait tenaga kesehatan, dokter ya, medis yang kami ajak untuk bergabung dengan kami. Dan alhamdulillah mengawali dengan satu dokter, ketika itu ada dokter Muhammad Rizal Novianto yang siap bergabung, ada dokter Arde juga ketika mengawali kami, dan beberapa dokter lain. Alhamdulillah lagi-lagi karena layanan kami sudah mulai membuka hampir 24 jam, dan setiap masyarakat atau warga yang membutuhkan layanan kami tetap bisa kami layani dengan maksimal. Ya begitulah akhirnya berdirinya Basmalah Medika ini ya. Jadi ketika itu berjalan, dan alhamdulillah terus berjalan karena memang luar biasa, sampai tempat atau rumah yang kami tempati tidak cukup untuk memberikan pelayanan dan cukup crowded dan mengganggu lah akhirnya ya, karena keramaian yang ada itu luar biasa, parkir yang kurang memadai. Akhirnya berawal dari situ kami berniat lah, bismillah, ada azam yang kuat di hati kami untuk mudah-mudahan Allah berikan kami kemudahan untuk membuat layanan kesehatan yang lebih representatif. Dan akhirnya itulah di penghujung tahun 2020 ya, insya Allah ya, kita mulai berdiri adanya layanan kesehatan yang bisa disaksikan. Insya Allah ini cukuplah layak, boleh dibilang layak dan nyaman buat setiap pasien, tidak hanya pasien, pengunjung, keluarga yang menunggu, yang merawat, insya Allah nyaman, dan mereka saya yakin mau berbetah-betah di sini gitu, karena memang kami berikan layanan yang luar biasa dari sisi kebersihan, segi kenyamanan. Bahkan mereka yang sudah baru datang pengunjung di luar itu mereka segera buru-buru masuk dan malas tuh keluar, karena memang di dalam nyaman, sejuk, adem gitu ya. Dan suasananya kami ciptakan suasana terapeutik, jadi suasana yang memang ada lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran yang kami yakin bahwasannya Al-Quran itu adalah asyifa. Jadi siapapun yang sedang sakit, siapapun yang mungkin lagi gundah gulana, ketika Al-Quran kita lakukan, insya Allah itu akan memberikan efek yang kita inginkan. Dan alhamdulillah 5-6 bulan ini berjalan, responnya luar biasa. Hari ini kita hunting ACC si pemilik untuk kita beli, dan alhamdulillah langsung kita bangun. Jadi 7 bulan pasca pembelian lahan langsung, jadi kita langsung pembangunan, dan alhamdulillah mulai dari awal fondasi sampai opening yang luar biasa. 1 bulan menjelang opening itu kesibukan yang luar biasa, karena kita finishing yang seperti ini, karena kita mau diresmikan oleh beliau yang pejabat dari Bapak Wakil Bupati Kabupaten Malang yang ketika itu meresmikan. Jadi kita juga pengennya itu benar-benar finishingnya cakep gitu, dan bukan hanya sekedar finishing, tapi memang inilah kondisi keseharian kami gitu loh. Alhamdulillah 2021 bulan November ya, November 2021. Lika-liku proses berdirinya klinik rawat inap Basmalah Medika itu juga luar biasa. Boleh orang bilang mungkin amazing gitu ya, amazing yang memang menurut saya amazing banget. Saat itu kita membayangkan punya seperti ini aja kayaknya nggak mungkin gitu loh ya, nggak mungkinnya karena memang ketika itu kekuatan finansial kami nggak ada, bener-bener nggak ada, terpikirkan saja nggak gitu loh untuk jadi seperti ini. Jadi karena emang ketika kami mengawali di tempat yang lama sangat sederhana, dan tapi sederhananya kami punya mutu dan visi yang cukup benar-benar melayani pasien, melayani orang-orang yang datang dengan maksimal. Walaupun kami boleh orang bilang mungkin tempat kaki 5 tapi layanan hotel bintang 5 lah. Ya, itu mutu kami ketika itu.
Jadi alhamdulillah ketika kami berawal, semua all kru tim kita punya misi yang sama, punya etikat yang sama, akhirnya alhamdulillah seperti tadi kami ceritakan, banyaknya tingginya animo masyarakat dan warga yang ke kami, akhirnya untuk membuat layanan rawat inap yang jauh lebih layak dan lebih representatif dari segalanya, dari ruang perawatan, ruang parkir, ruang buat para penunggu, dan terutama bagi tenaga kesehatan ya yang sangat berisiko, kami rentan untuk tertular dan terkena penyakit. Tapi ketika kita punya layanan yang insya Allah bagus seperti ini, cukup aman buat kami juga dalam memberikan pelayanan yang maksimal. Jadi lika-likunya ketika itu kami sudah punya azam untuk membuat layanan klinik rawat inap yang cukup bagus. Pengennya kami memang dulu sempat di sekitar rumah situ saja, harapannya biar tidak terjadi kebingungan ketika pasien untuk berkunjung datang kembali gitu. Cuma ketika kami survei, lokasi seperti nggak kurang representatif juga ketika kami harus tetap bertahan di situ. Akhirnya kami putuskan ketika itu kita pindah kurang lebih 100 meter lah dari lokasi yang lama, di lokasi yang saat ini kita berada. Dan itu pun saat itu kita hanya iseng-iseng tanya, karena kita nggak berani, kondisi keuangan kita belum saving, belum aman sebenarnya ketika itu. Ketika iseng-iseng bertanya, si tuan tanah juga alhamdulillah baik orangnya, cukup bagus, karena emang saat itu kondisi kita butuh ya. Alhamdulillah walaupun nilainya cukup lumayan, Allah beri kemudahan kita untuk bisa men-take over tanah yang saat ini kita tempati ini. Itu awalnya. Awal ketika kita sudah punya lahan, mulai kita berpikir bagaimana kita membangun ini gitu lah. Ya, karena kita pengen bangunnya ini terkonsep, bukan sekadar bangunan saja, tapi bangunan-bangunan yang benar-benar terkonsep sesuai dengan aturan dari dinas kesehatan, mungkin letak tata wilayah, tata kota yang harus tetap bagus, tidak merusak lingkungan sekitar gitu ya. Itu memang konsep awal bangunan kita. Alhamdulillah ketemulah kami dengan pengembang yang alhamdulillah pengembang saat itu, kami dipertemukan dengan para pengembang, para developer yang soleh lah ya, yang baik-baik semua, yang ketika kita berbicara tuh isinya gampang aja kayaknya, gampang, mudah, dan nggak bikin kita pusing. Nah, itu yang bikin saya semakin deg-degan gitu ya, karena ketika awal kami sampaikan, bisa nggak sih saya ini pengen punya klinik rawat inap tapi yang cakep, tapi biayanya kalau bisa terjangkau gitu loh, terjangkau di kantong kami untuk membuatnya gitu. Obrolan santai akhirnya serius, dan tim dari awalnya dari The Salam ya, saya sebutin nama apa ya, The Salam Property, Pak Abah Musa dan kru survei ke kita dengan teman-teman arsiteknya, dan alhamdulillah dibuat rancangan yang ketika itu awal nilai RAB-nya itu 800 juta sekian ya, hampir 900 juta gitu ya. Itu juga sudah membuat kita kayak deg-degser gitu ya, karena kita memang nggak ada uang sebanyak itu, kita hanya megang uang paling 1/10-nya gitu, 1/10-nya. Cuma teman-teman dari developer ini luar biasa, karena mereka orang-orang soleh dan keyakinan kita kepada Allah sangat kuat, sehingga ketika kami sampaikan gimana nih, saya punyanya cuma segini gitu loh. Oh nggak apa-apa Pak, mereka bilang nggak apa-apa, kita bantu. Kami punya kesamaan visi ketika itu, harapannya kita tidak akan menggunakan jasa perbankan ya, dalam artian kita ingin membangun sesuatu layanan kesehatan yang berkah